Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul di balik perbukitan, seorang anak laki-laki berumur 13 tahun sudah melangkah dari rumah kecilnya di desa Sukamukti. Namanya Raffi. Tasnya bukan tas baru, hanya kain lusuh hasil jahitan ibunya. Tapi di dalamnya tersimpan buku-buku yang penuh cita-cita. Untuk sampai ke sekolah, Raffi harus berjalan kaki sejauh 6 km melewati jalan tanah berbatu, menyeberangi sungai kecil, dan mendaki bukit. Saat musim hujan, tanah becek dan licin membuat langkahnya berat. Namun, tak sekalipun ia mengeluh. Kalau mau jadi orang berhasil, jangan takut capek, katanya setiap kali teman-temannya menyerah. Banyak orang di desanya menganggap sekolah tidak penting. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya juga ke sawah. Begitu kata beberapa tetangga. Tapi Raffi berbeda. Ia punya impian besar, ingin menjadi insinyur, agar suatu hari bisa membangun jalan di desanya sendiri yang selama ini sulit dilalui. Di sekolah, Raffi sering menjadi bahan ejekan. Sepatunya usang, bajunya pudar, dan kadang ia datang terlambat karena harus membantu ibunya menimba air sebelum berangkat. Teman-teman kota yang pindah ke sekolahnya kadang tertawa melihatnya berjalan kaki. Kasihan ya, tiap hari jalan jauh cuma buat sekolah kecil begini, ujar salah satu dari mereka. Tapi Raffi hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu kerja keras akan berbicara lebih keras daripada ejekan. Guru-gurunya menyukai semangatnya. Pak Yusuf, guru matematika, pernah berkata, "Raffi, jangan pernah berhenti bermimpi. Dunia ini dibangun oleh orang-orang yang berani melangkah, bahkan di jalan yang belum ada." Kalimat itu melekat di hati Raffi, menjadi bahan bakar setiap kali kakinya mulai lelah. Setelah lulus SMP, Raffi hampir tak melanjutkan sekolah karena jarak ke SMA lebih jauh dan biaya semakin berat. Ayahnya hanya buruh tani dengan penghasilan tak menentu. Namun ibunya, yang selalu percaya padanya, menjual beberapa perhiasan lamanya agar Raffi bisa mendaftar. "Nak, kalau kamu belajar sungguh-sungguh, ibu yakin hidupmu gak akan seperti ibu dan bapak," ucap ibunya sambil menatapnya penuh kasih. Raffi belajar dengan tekun. Ia sering belajar di bawah lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Ketika ujian nasional tiba, ia menjadi lulusan terbaik di sekolahnya dan mendapat beasiswa ke universitas negeri di kota besar untuk jurusan teknik sipil. Hari keberangkatan ke kota adalah hari paling mengharukan. Seluruh warga desa mengantar Raffi ke terminal. Mereka tak menyangka, anak yang dulu mereka remehkan kini membawa harapan bagi desa. Kehidupan di kota tidak mudah. Raffi harus beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa, dan gaya hidup yang berbeda. Ia sering makan seadanya dan tinggal di kos kecil dekat kampus. Tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia bekerja paruh waktu di malam hari sebagai penjaga toko untuk membayar biaya hidup. Sementara siang harinya ia kuliah dan ikut proyek-proyek kecil dengan dosen untuk menambah pengalaman. Raffi tak hanya belajar teori, ia belajar tentang ketekunan, waktu, dan arti perjuangan. 4 tahun kemudian, ia lulus dengan predikat cum laude. Tak lama setelah itu, ia diterima bekerja di perusahaan konstruksi besar di Jakarta. Beberapa tahun berlalu, Raffi sudah menjadi insinyur profesional. Ia dipercaya memimpin beberapa proyek pembangunan jalan di berbagai daerah. Namun, satu hal yang selalu ia simpan dalam hatinya, desa Sukamukti. Suatu hari, pemerintah mengumumkan proyek pembangunan infrastruktur jalan antar desa. Raffi melihat daftar lokasi, dan matanya berkaca-kaca ketika menemukan nama desanya di sana. Ia segera mengajukan diri menjadi site engineer untuk proyek tersebut. Ketika pertama kali kembali ke desanya setelah bertahun-tahun, ia berdiri di jalan tanah yang dulu setiap hari ia lewati dengan kaki kecilnya. Kini, di tangan dialah, jalan itu akan berubah menjadi aspal yang kuat dan lebar. Selama berbulan-bulan, Raffi memimpin pembangunan dengan sepenuh hati. Ia bekerja bersama warga desa, mengajarkan mereka cara kerja tim proyek, dan melibatkan anak muda desa agar mereka ikut belajar. Suatu sore, ibunya datang melihat. Hasilnya, jalan panjang yang membelah sawah dan menghubungkan desa ke kota. Air mata ibunya menetes. "Nak, dulu kamu jalan kaki di tanah ini dengan sepatu sobek. Sekarang kamu membangun jalan agar anak-anak lain gak harus jalan sejauh itu lagi." Raffi memeluk ibunya erat. Di seberang sana, anak-anak desa berlari di atas jalan aspal baru sambil tertawa. Pemandangan itu membuat seluruh perjuangannya terasa terbayar lunas. Kini, Raffi dikenal sebagai insinyur muda yang membangun desa tempat ia lahir. Ia sering diundang ke sekolah-sekolah untuk berbagi kisahnya.
Saya bukan orang pintar, katanya setiap kali berbicara di depan anak-anak. Saya hanya orang yang tidak berhenti melangkah. Meski jalan di depan masih becek dan licin, di depan sekolah lamanya, berdiri papan bertuliskan, Jalan Raffi, dibangun oleh putra desa Sukamukti. Setiap kali ia melewatinya, Raffi selalu tersenyum kecil, karena di setiap aspal hitam yang ia bangun, ada jejak kaki kecilnya dulu, yang tak pernah menyerah meski diremehkan. Jangan pernah remehkan langkah kecil seseorang. Mungkin hari ini ia berjalan kaki di jalan berlumpur, tapi esok hari, ia bisa jadi orang yang membangun jalan untuk seluruh desa. Pagi itu, udara kota terasa hangat. Raffi berdiri di depan ruang rapat, memegang map tebal berisi laporan proyek pembangunan jalan desa Sukamukti, desa tempat ia dilahirkan. Suara detak jam di dinding seakan menjadi irama dari degup jantungnya sendiri. Baik, Raffi, ucap Pak Dimas, kepala proyek senior. Laporan kamu detail sekali. Tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga tanpa ada keluhan dari warga. Ini hasil kerja yang luar biasa. Raffi menunduk sopan, menahan senyum. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuat jalan itu benar-benar bermanfaat untuk orang-orang di sana. Pak Dimas mengangguk pelan. Kami butuh orang seperti kamu yang bekerja dengan hati. Sejak saat itu, kepercayaan mulai tumbuh. Raffi yang dulunya hanya asisten lapangan, kini dipercaya menjadi site manager proyek di beberapa daerah. Karirnya naik perlahan, tapi pasti hasil dari kerja keras dan integritas yang tak pernah goyah. 3 tahun kemudian, Raffi kembali ke desanya. Kali ini bukan sebagai anak kecil yang berjalan kaki di jalan tanah, tapi sebagai insinyur muda yang membawa perubahan. Jalan yang dulu ia bangun kini sudah kokoh beraspal, menghubungkan desa ke kota dengan mudah. Di sisi jalan, berdiri papan bertuliskan, proyek jalan desa Sukamukti, dikerjakan oleh insinyur Raffi Pratama. Ibunya menatap papan itu sambil menyeka air mata. Dulu kamu lewat sini jalan kaki setiap hari, Nak. Sekarang kamu yang membangun jalannya. Raffi memeluk ibunya erat. Semua ini untuk ibu, dan untuk semua anak desa yang punya mimpi seperti aku dulu. Di tengah kesibukannya menangani proyek-proyek besar, Raffi sering berinteraksi dengan seorang rekan kerja dari kantor pusat, Nadia, seorang arsitek muda yang dikenal ramah dan cerdas. Awalnya, hubungan mereka sebatas rekan profesional, tapi seiring waktu, percakapan mereka tak lagi sekadar soal desain dan struktur beton. Nadia kagum melihat cara Raffi memimpin. Kamu beda, Raffi. Biasanya orang kerja hanya untuk selesai, tapi kamu kerja dengan rasa. Raffi hanya tersenyum. Mungkin karena aku tahu rasanya jadi orang kecil yang menunggu perubahan. Perasaan itu tumbuh pelan-pelan, seperti bunga yang mekar di sela bebatuan keras. Hingga suatu hari, setelah proyek di desa selesai, Raffi memberanikan diri menemui Nadia. Nadia, ucapnya lembut. Dulu aku cuma anak desa yang berjalan kaki ke sekolah. Tapi hari ini, aku ingin melangkah bersamamu. Bukan di jalan tanah, tapi di jalan hidup yang sama. Nadia tersenyum haru. Aku mau, Raffi. Pernikahan mereka digelar sederhana di balai desa Sukamukti. Tak ada pesta mewah, hanya tenda putih dengan kursi bambu, dan taburan bunga kertas buatan anak-anak desa. Ibu Raffi duduk di barisan depan, menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Dulu kamu cuma punya sepatu bolong dan mimpi kecil, Nak. Sekarang kamu punya segalanya, ilmu, pekerjaan, dan cinta. Raffi menggenggam tangan Nadia. Aku gak akan lupa dari mana aku berasal, Bu. Semua langkahku dimulai dari jalan ini. Beberapa tahun kemudian, Raffi diangkat menjadi kepala proyek pembangunan infrastruktur wilayah, mengawasi banyak proyek di berbagai desa terpencil. Setiap kali ia berdiri di tengah jalan baru yang selesai dibangun, ia selalu menatap ke kejauhan dan tersenyum. Karena baginya, setiap jalan bukan sekadar aspal dan beton melainkan simbol dari perjalanan manusia yang mau terus melangkah. Meski dunia tak selalu ramah, aku dulu hanya anak desa yang berjalan kaki 6 km ke sekolah. Sekarang aku tahu, langkah kecil itu bukan sekadar menuju sekolah, tapi menuju masa depan yang aku bangun sendiri.